Peradaban manusia. Hidup adalah permainan belaka. Lipatan peradaban manusia adalah nyata adanya. Mengapa masyarakat Mesir tidak memahami secara jelas terkait huruf dan bahasa kuno mereka? Mengapa masyarakat modern lainnya pun demikian? Banyak yang tidak memahami bahasa dan tulisan kuno, padahal mereka adalah penduduk lokal setempat. Ketika manusia mencapai puncak peradabannya dan mulai playing God, maka disitulah kehancuran peradaban manusia mulai terjadi. Lipatan peradaban akan membuat semua peradaban maju menjadi musnah, dan manusia harus kembali membangun peradabannya dari titik nol. Saat ini, manusia mulai tergila-gila dengan konsep fisika kuantum. Ketika manusia mulai memahami konsep energi secara lebih mendalam, manusia mendapati bahwa segala sesuatunya yang terlihat nyata berawal dan bermula dari energi yang merupakan kekosongan. Ketika manusia terus-menerus mencari bahan pembentuk realitas, mereka mula-mula menamainya sebagai atom. Lalu, perkembangan teknologi dan peradaban manusia terus mencari pembentuk atom, dan diketemukanlah elektron. Manusia masih belum puas, akhirnya dicari terus apa bahan pembentuk materi. Diketemukanlah partikel-partikel lain, pembentuk atom, dan dinamakan sebagai quarks. Manusia terus-menerus mencari dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa atom, elektron, quarks ternyata berasal dari energi yang berupa kekosongan alias hampa. Titik vakum kosong tersebutlah ternyata sumber asal muasal segalanya. Tuhan yang Maha Kuasa memang luar biasa. Saya menyadari salah satu ayat suci yang menyatakan bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Dari situ saya mulai menyadari betapa dahsyatnya Sang Maha Programmer yang telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dari kekosongan belaka. Kalau kita bermain game, sebut saja permainan Roblox yang sering dimainkan oleh anak saya di komputernya. Saya bisa melihat ada algoritma-algoritma tertentu yang dibuat oleh seorang programmer agar permainan tersebut bisa berjalan. Misalnya saat tokoh dalam permainan games ingin menembus tembok, maka algoritma dalam permainan tersebut tidak mengizinkannya dikarenakan itulah aturan main yang dibuat melalui algoritma yang diciptakan oleh si programmer. Begitupun halnya dengan permainan bernama kehidupan duniawi. Semuanya fana. Semuanya diatur melalui hukum-hukum alam dan algoritma-algoritma yang bekerja sedemikian presisinya. Hukum-hukum alam tersebut kemudian menjadi cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti kimia, matematika, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan di dunia ini, Sang Maha Programmer pun menciptakan gaya-gaya yang bekerja secara fenomenal. Sebut saja gaya gravitasi, gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat, gaya elektromagnetik, dan lain-lain. Lalu ada unsur-unsur pembentuk seperti ether, air, api, tanah, logam, kayu, dan udara. Tubuh manusia adalah sebuah mekanisme virtual reality atau VR. Kita sesungguhnya adalah ruh yang sedang dipinjami kostum VR bernama tubuh yang dilengkapi dengan sensor bernama panca indrawi yang dibatasi. Mata kita hanya bisa melihat melalui spektrum cahaya tampak yang terbatas range-nya atau rentangnya. Demikian pun dengan pendengaran, kita diberikan batasan suara yang bisa kita dengar. Makna sesungguhnya bagi manusia yang sedang menjalani peran di muka bumi ini adalah untuk menyadari bahwa Anda bukan sekedar tubuh.
Anda adalah ruh yang sedang dipinjami tubuh oleh Sang Maha Programmer agar bisa merasakan pengalaman di dunia ini. Anda sesungguhnya adalah cahaya itu sendiri. Ketika Anda memahami dimensi cahaya, bahwa segalanya yang kita lihat di sekeliling kita adalah merupakan spektrum cahaya yang terpadatkan, lalu kita menyadari bahwa kita bukan sekedar tubuh kita belaka, disitulah kehidupan mulai menjadi semakin menarik. Kesadaran manusia yang terus berekspansi diiringi dengan peningkatan frekuensi alami sang bumi yang seringkali dinamakan sebagai human frequency alias resonansi Schumann yang berada di 7,83 Hz adalah bentuk detak jantung sang bumi yang memengaruhi frekuensi semua makhluk hidup lainnya di dunia. Resonansi Schumann juga berperan pada stres dan kecemasan yang dihasilkan oleh tekanan darah. Jadi, ada kemungkinan bahwa detak jantung bumi yang menguat meningkatkan tingkat kecemasan global. Mengingat bahwa resonansi ini memang memiliki hubungan dengan sistem saraf kita. Di sisi lainnya, mekanisme hubungan antara manusia dan sang bumi berlangsung bolak-balik. Dalam hal ini, apabila frekuensi kesadaran kolektif manusia berkembang dikarenakan oleh stres, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya, maka otomatis resonansi Schumann dan sang bumi pun akan meningkat. Bagi mereka para elit global yang memahami mekanisme ini, memahami pengetahuan dari peradaban kuno, mengetahui rahasia alam terkait kesadaran kolektif, dan bahwa segalanya yang berada dalam bentuk energi pasti selalu akan membentuk neraca secara kolektif. Permainan dunia ini pun mereka mainkan dan arahkan. Proses pembentukan budaya, false belief, penyebaran teror dan rasa takut, serta mekanisme penguasaan dunia secara global melalui 7M, yaitu dominasi media, dominasi pasar keuangan alias money, dominasi militer, dominasi musik atau subconscious programming, dominasi mind alias pikiran, dominasi medicine alias obat-obatan, dan dominasi mobile phone alias handphone adalah cara-cara pengendalian populasi dunia yang dijalankan oleh para elit global. Dunia sebagai sebuah permainan adalah sesuatu yang luar biasa. Sebuah konsep yang membuat saya sadar bahwa kita benar-benar berada dalam sebuah matriks dan menjalani kehidupan dalam simulasi algoritma komputer serba canggih. Video singkat ini mungkin agak cukup berat untuk difahami. Akan tetapi, jika kita mengambil cukup waktu untuk merenung, maka kita akan memahami bahwa matriks tersebut adalah nyata adanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.